Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dan rekan saya Muhammad Ilham Munir. Kami di sini akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat yang bertemakan aspek tasawuf dan thariqat dalam Islam. Pengertian tasawuf. Dari segi bahasa, terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan para ahli untuk menjelaskan kata tasawuf. Haruna Suntion misalnya menyebutkan 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu yang pertama al-sufah, yang berarti penghuni serambi. Yang kedua sof, yaitu artinya barisan. Yang ketiga sofi, yaitu suci. Yang keempat sofos, yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Yang kelima, tasawuf adalah bahasa Arab dari kata suf yang artinya berdomba atau wol. Dari segi bahasa dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk mensucikan jiwa sesuci mungkin dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kehadirannya senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Pengertian tasawuf secara istilah telah banyak diformulasi para ahli, satu dan lainnya berbeda sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Menurut Al-Juhairi, ketika ditanya tasawuf, ia menjawab, masuk ke dalam segala budi atau akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Ia juga memberikan rumusan tentang tasawuf. Tasawuf ialah kesadaran bahwa yang hak Allah adalah mematikan dan menghidupkanmu. Menurut Muhammad Ali Al-Qasab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia pula. Menurut Al-Junaidi, ia mendefinisikan tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada semua orang, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Munculnya tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, yaitu semenjak Muhammad diutus menjadi Rasul untuk segenap umat manusia dan alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahanus dan khalwat di Gua Hira. Di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk mengikuti hawa nafsu keduniaan, di sisi lain Muhammad juga berusaha mencari jalan untuk membersihkan hati dan mensucikan noda-noda yang menghinggapi masyarakat pada masa itu. Tahanus dan khalwat dilakukan Muhammad SAW bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan keberhasilan hati dalam menempuh liku-liku problema kehidupan yang beraneka ragam, berusaha untuk memperoleh petunjuk dan hidayah serta mencari hakikat kebenaran. Dalam situasi yang demikianlah Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berisi ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sejarah perkembangan tasawuf. Pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama, tahap zuhud. Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf adalah fase yang mendahului tasawuf. Menurut Haruna Suntion, stesen yang terpenting bagi seorang calon sufi ialah zuhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan kematerian. Sebelum menjadi sufi, seorang calon harus terlebih dahulu menjadi zahid. Sesudah menjadi zahid, barulah ia meningkat sebagai sufi. Dengan demikian, tiap sufi ialah zahid, tetapi sebaliknya tidak semua zahid merupakan sufi. Tahapan yang kedua, tahap tasawuf falsafi, abad ke-6 Hijriah. Pada tahap ini, tasawuf falsafi merupakan perpaduan antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional filosofis. Ibnu Arabi merupakan tokoh utama aliran ini, di samping juga Al-Qanawi, muridnya. Aliran ini kadang disebut juga dengan irfan, gnostisisme, karena orientasinya pada pengetahuan makrifah atau gnosis.
tentang Tuhan dan hakikat segala sesuatu. Tahapan ketiga, tahap Thariqat, abad ke-7 dan seterusnya. Meskipun Thariqat telah dikenal sejak zaman sebelumnya, seperti Thariqat Junaidiyah yang didirikan oleh Al-Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi tahun 297 Hijriah atau Nuriyah yang didirikan oleh Abu Hasan Ibnu Muhammad Nuri 295 Hijriah. Baru pada masa-masa ini Thariqat berkembang dengan pesat, seperti Thariqat Qadiriyah yang didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani tahun 561 Hijriah dari Jilan, wilayah Iran sekarang. Thariqat Rifaiyah didirikan oleh Ahmad Rifai tahun 578 Hijriah dan Thariqat Suhrawardiyah yang didirikan oleh Abu Najib Al-Suwarhardiyah tahun 563. Thariqat Naqsabandiyah yang memiliki pengikut paling luas. Thariqat ini sekarang memiliki banyak variasi. Pada mulanya didirikan di Bukhara oleh Muhammad Bahauddin Al-Uwais Al-Bukhari Naqsabandi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis tasawuf. Jadi di sini diterangkan jenis-jenis tasawuf ada 4. Yang pertama, tasawuf falsafi, yaitu jenis tasawuf yang menggabungkan tasawuf dengan berbagai aliran mistik dari lingkungan luar Islam seperti Hinduisme, kependataan Kristen, dan lain-lain. Bisa juga dikatakan sebagai tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Yang kedua yaitu tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang berwawasan moral praktis dan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan penuh disiplin mengikuti batasan-batasan dan ketentuannya. Tasawuf sunni disebut juga sebagai tasawuf akhlaki, karena ajarannya yaitu menekankan akhlak dalam kehidupan kaum muslimin. Baik, yang ketiga yaitu tasawuf amali atau thariqat sufiyah, yaitu tasawuf yang penganutnya melatih dirinya dengan mengedepankan mujahadah, menghapus sifat-sifat tercela, melintasi semua hambatan itu dan menghadapi total dengan segenap esensi diri hanya kepada Allah. Yang keempat yaitu tasawuf salafi. Tasawuf ini mirip dengan tasawuf sunni atau merupakan suatu tasawuf dari sisi teori. Tasawuf ini berusaha mengembalikan tasawuf kepada metode salafi, yaitu tasawuf sunni yang berjalan secara individu. Selanjutnya yaitu ciri umum tasawuf. Menurut Abu Al-Wafa Al-Ghanimi Al-Taftazani, beliau adalah peneliti tasawuf. Secara umum, beliau menyebutkan tasawuf mempunyai 5 ciri umum, yaitu yang pertama, peningkatan moral, yang kedua, pemenuhan fana dalam realitas mutlak, yang ketiga, pengetahuan intuitif secara langsung, yang keempat yaitu timbul rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah dalam seorang sufi, yang kelima, penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya mengandung harfiah dan tersirat. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari tasawuf. Pada dasarnya, tujuan terpenting dari tasawuf itu adalah agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Menurut buku Hasan Basri Salim dan Abdul Razak, tujuan tasawuf yang pertama adalah membersihkan hati dari segala keinginan dan kecenderungan yang buruk dan dari kotoran yang menumpuk akibat dosa dan kesalahan. Tasawuf bertujuan pula untuk menyingkirkan perilaku buruk dan perbuatan dosa, menyucikan diri dan menghiasi hati dengan perilaku yang baik dan terpuji, sebagaimana dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, tujuan akhir dari tasawuf adalah membantu kaum beriman untuk mencapai ihsan atau tingkatan kesempurnaan akhlak dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna dan tujuan yang berusaha keras untuk dicapai oleh para sahabat. Pengertian Thariqat. Thariqat dalam bahasa Arab, at-thariqat yang berarti jalan, keadaan, atau aliran dalam garis pada sesuatu. Menurut istilah, thariqat mempunyai banyak pendapat dalam memberikan pengertiannya. Dari semua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa thariqat yaitu merupakan hasil dari sebuah pengalaman seorang sufi, kemudian diikuti oleh para muridnya yang dilakukan dengan aturan atau cara tertentu dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dalam perkembangannya, thariqat kemudian muncul sebagai organisasi sosial dari pengikut sufi-sufi besar yang mempunyai pengalaman tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan tuntunan dan bimbingan kepada muridnya. Dalam ilmu tasawuf diterangkan bahwa arti thariqat adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'in turun-temurunnya sampai kepada guru-guru atau ulama-ulama sambung menyambung sampai pada masa sekarang. Hubungan thariqat dan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, istilah thariqat tidak saja ditujukan kepada aturan dan cara-cara tertentu yang digunakan oleh seorang syekh thariqat, tetapi meliputi segala aspek ajaran yang ada di dalam agama Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, yang semua itu merupakan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam thariqat yang sudah melembaga, thariqat mencakup semua aspek ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, zihad, haji, dan lain-lain, ditambah pengalaman serta seorang syekh. Akan tetapi, semua itu thariqat dengan tuntunan dan bimbingan seorang syekh melalui baiat. Sebagaimana telah diketahui bahwa tasawuf itu secara umum adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan thariqat adalah cara dan jalan yang ditempuh seorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu tujuan dan pokok thariqat. Thariqat sebagai organisasi para sufi pada dasarnya memiliki tujuan yang satu, yaitu takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebagai organisasi, para salik yang kebanyakan diikuti para masyarakat awam merupakan para mubtadi'in. Maka dalam thariqat terdapat tujuan-tujuan yang lain yang diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan yang masing-masing melahirkan tata cara dan jenis-jenis amalan kesufian. Ketika tujuan pokok tersebut adalah yang pertama yaitu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Yang kedua yaitu takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu tujuan lain-lainnya. Di dalam thariqat terdapat beberapa amalan yang menyesuaikan kepada keadaan masyarakat awam. Amalan-amalan tersebut bertujuan mengharapkan suatu imbalan atau pertolongan dalam melaksanakan tujuan pengalaman tersebut. Di antaranya amalan-amalan tersebut adalah seperti wirid dan ratiban, hiziban, dan manakib. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.